Setelah melihat Sayo yang tersakiti oleh penolakan dari si Ryo, mungkin adegan itu membawa lagi kenangan-kenangan buruk ketika kita ditolak oleh orang yang kita suka. Apalagi untuk para laki-laki yang sering ditolak sama cewek, malahan bisa pindah jadi suka sama laki-laki juga. Makanya, ketika melihat adegannya di episode ini, mungkin rasa sedih bisa menyelimuti hati kita, walau endingnya cukup baik dengan niat Sayo yang semakin besar untuk tetap suka dengan Ryo dan mau mengikutinya nanti jika dia sudah siap. Selamat datang di review anime, lalu yang dibahas kali ini adalah Serei Gensouki episode ke-9. Lalu di episode ini ada perbedaan dari manga dengan animenya, karena pertemuan atau kebangkitan roh yang mungkin harusnya terjadi setelah dari kampung Ajin atau kampung Beastman, malah terjadi di kampung Beastman ya di sini. Mungkin di novel kayak gini juga ya, gue juga kurang yakin. Tapi mungkin teman-teman yang sudah baca novelnya bisa meluruskan ya adegannya yang ada di sini. Bermula pada percakapan antara nenek Ryo atau nenek Yuba dari Ruri dan Ryo, yang dimana Ryo sudah memberikan informasi mengenai statusnya sebagai keluarga bangsawan dan dia adalah seorang pangeran secara legal dari pihak kerajaan itu sendiri. Namun pada awalnya Ruri yang mendengar itu merasa tidak percaya dengan beranggapan bahwa itu hanya candaan yang dilayangkan oleh nenek dan Ryo. Karena dalam mindsetnya tidak mungkin kalau rakyat jelata bisa bertemu dengan seorang tuan putri, makanya dia merasa tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh nenek Yuba dan Ryo itu sendiri. Namun ketika mereka sudah terdiam dan nenek Yuba bercerita mengenai ayah Ryo yang sudah diangkat sebagai samurai, di mana samurai sendiri adalah jabatan yang cukup tinggi dan bisa masuk ke dalam kerajaan di sana. Setelah mendengar hal itu, langsung saja Ruri kelabakan dengan apa yang terjadi dan berusaha untuk berkata-kata lebih sopan kepada Ryo. Namun karena Ryo ini orangnya cukup rendah hati atau memang nggak ambil pusing dengan statusnya, dia jadi bilang ke si Ruri untuk biasa aja terhadap dirinya. Karena memang kan secara publik, Ryo ini masih hanya sebagai orang biasa dan belum ditetapkan sebagai pangeran secara sah di kerajaannya, dan juga hanya segelintir orang saja nih yang tahu kalau Ryo itu adalah pangeran. Apalagi dalam percakapannya, Ruri juga meminta untuk memanggilnya dengan santai, jadi tidak perlu menambahkan san dalam panggilan nama mereka, karena mereka adalah keluarga. Dan hal ini bisa membuat mereka agar terlihat lebih akrab. Di sini juga Ryo sudah langsung membicarakan mengenai keberangkatannya untuk pergi dari desa untuk tujuan lainnya, seperti ketemu lagi dengan Celia dan Latifah kembali. Setelah itu, beberapa hari berlalu di mana Ryo yang menghampiri Ruri yang sedang ada di tempat pengenyaman tidak sadar bahwa memanggil Ruri dengan akrab, yang membuat banyak dari perempuan lain merasa aneh dan penasaran karena mereka terlihat dekat sekali, dan hal itu juga membuat mereka heran, terutama Sayo. Di sini kita malah bisa melihat Sayo yang semakin menaruh rasa kepada Ryo dari ekspresinya yang sudah terlihat. Lalu setelah beberapa bulan berlalu di mana di sini Ryo yang memiliki pengetahuan negara Jepang membantu para warga desa untuk bercocok tanam padi agar lebih mudah dengan membangun kincir air agar lebih cepat dalam memasuk air ke lahan persawahannya. Jadi tidak membuang-buang waktu lagi. Mungkin terlihat simple ya, tapi efeknya itu luar biasa memang. Terlihat jelas di mana para warga tidak perlu lagi menimba air untuk disiramkan lagi ke sawahnya karena sudah otomatis menggunakan kincir air yang sudah dibuat oleh si Ryo. Ditambah lagi, Ryo membantu dalam mengajarkan cara bertanam padi dengan jarak agar lebih subur nantinya. Di selang-selang Ryo mengawasi Ruri dan warga lain ketika sedang menanam padi di sini, Ryo mulai menghampiri Sayo yang sedang bengong dan mulai berbicara dengannya agar lebih mengingat pelajaran yang dia ajarkan agar nanti ketika dia sudah pergi dari desa, para warga lain bisa diajarkan juga jika mereka belum mengerti. Namun setelah mendengar hal itu, Sayo langsung saja berhenti sejenak dan terlihat syok ketika mendengar bahwa Ryo ingin pergi dari desa. Ya, kalau gini sih memang kelihatannya sudah agak kecewa gitu ya, si Sayo ketika pujaan hatinya pergi dari desa meninggalkan benih-benih cinta yang belum matang. Si Ryo pun ada bilang kalau dia akan pergi dari desa saat musim gugur dan saat festival panen sudah berakhir. Barulah dia akan pergi dari desa. Namun disinilah kekhawatiran Sayo mulai menumpuk dan bertanya-tanya mengenai apakah dia akan kembali ke desa karena tempat tujuannya yang dekat. Namun sayangnya, Ryo bilang dia akan keluar dari kerajaan dan ke daerah lain untuk rencananya ke depan. Setelah itulah muka Sayo yang semakin syok hanya bisa terdiam saja. Semakin memanas dan gak enak hati gitu maksudnya kan. Ini aja si Sayo pas mulai denger perkataan dari si Ryo, dia mulai menangis. Tapi tertahan dan mengatakan bahwa ada tanah yang keselip di matanya. Memang bisa aja ini cewek ngelesnya ya. Setelah kejadian itu, Sayo yang sampai di rumah tidak bisa menahan perasaan sakit hatinya dan mulai menangis. Namun sayangnya, Sayo terlihat oleh kakaknya yang merasa bahwa ada masalah dengan Sayo dengan Ryo. Lalu langsung saja menuju rumah nenek Yuba dan memohon kepada Ryo agar bisa tetap tinggal di desa ini
untuk menjaga perasaan Sayo juga tujuannya itu. Namun sayangnya kakaknya Sayo tidak berkata alasannya dan hanya meminta agar Ryo bisa tetap tinggal di desa ini saja. Tapi sayangnya kan, kakaknya Sayo dibawa pulang oleh Sayo dan meminta maaf kepada Nenek Yuba dan Ryo karena sudah merepotkan dan mengganggu waktu malam mereka. Tetapi akibat kejadian itu, Sayo yang merasa tidak berguna di sini memutuskan untuk melakukan cara lain agar bisa lebih dekat dengan Ryo, yaitu berlatih bertarung dan berlatih kekuatan roh agar dia bisa mengikuti Ryo kemana saja sebagai pendampingnya. Dan seiring waktu berjalan, tibalah waktunya di mana festival musim panas diadakan di sini, di mana di sini Sayo mulai memberanikan dirinya untuk menyatakan perasaannya kepada Ryo. Namun sayangnya kan, ketika Sayo mulai mengatakan perasaannya dan memaksakan dirinya agar bisa ikut dengan Ryo kemanapun dia pergi, tapi tetap ditolak oleh si Ryo. Yang dimana maksud Ryo ini bukan hal buruk ya, melainkan di sini karena keadaan luar desa itu tidak seindah dan segampang itu untuk ditaklukkan ketika bertemu masalah. Karena Ryo sendiri sudah cukup kenyang untuk merasakan kerasnya dunia itu. Apalagi Sayo yang masih belum matang dalam bertarung dan menjaga diri akan menjadi beban tersendiri untuk si Ryo. Jadi ditolak deh, kasian sih. Tapi ya mau gimana ya, dunia itu keras men. Apalagi dunia isekai yang seperti ini, penuh dengan ancaman, penuh dengan kekerasan yang lebih dari dunia kita sekarang ini. Tetapi meskipun ditolak oleh keadaan, Sayo ini tidak menyerah karena dia tetap menemui Ryo ketika dia sudah mau berangkat keluar desa, dan disinilah ada sebuah flashback yang dimana Sayo bertemu dengan Goki yang bertanya kepada Sayo apakah dia mencintai Ryo sampai berani untuk meninggalkan desa. Dan disitulah Sayo mulai terkumpul hatinya atau niatnya agar dia bisa berlatih dengan keras dan menjadi hebat dalam pertarungan dan menjaga diri sendiri agar nanti bisa bertemu dengan Ryo lagi dan mulai mengikutinya dalam perjalanan hidupnya lagi nanti. Di adegan ini sebenarnya bisa terlihat lega sih dan terlihat semangat Sayo yang belum padam untuk cinta dengan Ryo. Sebuah perjuangan untuk para harem gitu ya, gini amat ya. Dan setelahnya, Ryo yang sudah mulai berangkat akhirnya bisa kembali ke desa para Ajin atau para Beastmen tinggal, di mana dia disambut oleh Latifah dan para harem lainnya, atau perempuan harem lainnya lah maksudnya. Disinilah Ryo yang sudah bertemu dengan para tetua sudah mulai menceritakan pengalamannya di desa orang tuanya tinggal dan berencana untuk kedepannya itu sudah diceritakan di sini. Ditambah Ryo yang meminta agar dibuatkan sebuah rumah yang bisa dibawa kemana-mana dan bisa dimasukkan ke tas ruangan waktu. Dan setelah itulah akhirnya si Ryo bisa bertemu dengan para haremnya kembali, para perempuan Beastmen dan Dwarf yang sepertinya memang sudah menaruh rasa juga kepada si Ryo dari awal karena sudah lama tidak bertemu dan sekarang sudah terlihat lebih dewasa dan lebih matang gitu ya. Nah, ada hal yang mengejutkan dari episode ini, yaitu adalah ending setelah lagu endingnya selesai. Nah, di situ kita bisa melihat ada sebuah ending baru di mana adegannya itu agak berbeda dengan yang ada di komik. Karena di sini kita bisa langsung saja melihat mengenai kebangkitan roh yang ada di tubuh Ryo, yang pernah dibicarakan oleh Ketua Roh Agung Pohon Suci. Di mana hal ini cukup mengejutkan juga karena penemuan atau kebangkitan roh ini terjadi di tempat Ryo bertemu dengan orang dunianya sendiri setelah adegan cerita ini. Jika menurut dari manga. Namun jika di novel mungkin harusnya seperti ini ya adegannya ketika si Ryo masih ada di tempat tinggal para Beastmen. Jadi mungkin untuk teman-teman yang sudah baca novel bisa membantu menyesuaikan ceritanya ya di sini. Soalnya kalau menurut gue juga yang di novel harusnya seperti ini. Si rohnya bangkit pas lagi di tempat tinggal para Beastmen karena disinilah tempat para roh itu berkumpul. Gitu maksudnya. Lebih masuk akal yang seperti di sini gitu. Itu menurut gue. Oke, itu aja pendapat gue mengenai seri Gensoki episode ke-9 yang sudah gue tonton. Lalu bagaimana pendapat kalian mengenai animenya? Tulis di kolom komentar ya. Dan jika kamu suka dengan pembahasannya, silahkan di like dan di subscribe channelnya. Lalu coba follow sosial media Instagram kita untuk channel ini. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you and bye-bye.